Ciao tifosi. Pertama-tama kita mengucapkan minal wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun udah agak terlambat, tapi selamat Lebaran, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dari Tifosi Calcio. Dan ya, kembali lagi di podcast Tifosi Calcio. Kita akan membahas berbagai macam hal tentang sepak bola Italia. Dan dengan Giornata kemarin yang udah selesai, ada beberapa hasil yang cukup membuat kita menganga. Karena Inter seri oleh Fiorentina. Ternyata, dan apakah ini akhirnya membuka peluang lagi. Perburuan Scudetto jadi terbuka lagi. Iya, buat Napoli jadi kebuka lagi nih. Benar, Napoli cuma beda 7 poin, Milan jadi cuma beda 6 poin. Iya. Lumayan lah. Menurut lo gimana? Masih 8 pertandingan lagi soalnya. Masih 8 pertandingan, beda 6 sih. Gue sedikit masih pesimis juga ya. Masih peluang ada di Inter ya. Dia dengan sisa-sisa pertandingan yang lebih mudah dari Milan dan Napoli, gue rasa masih Inter masih di atas kertas, masih mempunyai peluang lebih besar Scudetto sih menurut gue. Apa yang bikin lo pesimis? Soalnya selain Inter yang baru-baru ini nggak perform, Milannya juga lagi nggak ini juga, pesaing-pesaing itu lagi ngaco juga, maksud gue nggak optimal juga melawan tim-tim kecil, kemarin kalah kan, maksud gue masih peluang Inter sih menurut gue sih musim ini Inter masih Scudetto. Tapi Inter kan lumayan berat nih lawan-lawannya ke depan. Iya. Masih ada Roma, masih ada Como juga yang lagi on form. Nah menurut gue Milan juga lebih berat, masih lawan Juve, masih lawan Napoli, masih lawan Juve berat. Wah, langsung. Ini udah dari sekarang. Gue masih lebih beratan Milan ya menurut gue ya, tapi apapun bisa terjadi, tapi gue masih Inter yang favorit sih menurut gue. Lo menurut lo masih jadi terbuka apa gimana? Gue tergantung Allegri, Pak. Kalau Allegri tiba-tiba kasihan sama Juve kan, jangan lantar masuk champion lah mereka. Akhirnya ya udah dia menang kata dia gitu. Nggak, kalau menurut gue, lo kan kemarin gue bahas tuh cocok loginya Milan. Punya striker jangkung, orang Jerman. Iya. Dulu kan juga katanya waktu zaman Berov, punya striker Jerman. Jadi ya siapa tahu ya kan. Tapi yang sono perform yang sini enggak Jerman. Beda nih. Yang sana golinnya sundulannya banyak bener. Belum gol-golin nih. Iya. Gitu ya, ya memang di atas kertas Inter pasti lebih punya peluang ya. Iya. Tinggal gimana Milan bisa fokus sama tim sendiri, menangin sisa pertandingan sabu bersih ya. Berharap Inter kepleset di paling nggak kan 2 pertandingan ya, karena Milan menang head to head kan, Iya. sama Inter kan. Jadi paling nggak kepleset 2 pertandingan aja, lumayan bisa ngejar. Nah kalau menurut tuh kalau kepleset nih Inter 2 pertandingan, lebih berpeluang Milan atau Napoli? Oh Milan kalau gue. Milan ya? Gue rasa Napoli kayaknya nggak, tapi nggak tahu ya. Kan De Bruyne udah main lagi. Udah main lagi. Lukaku main lagi. Lukaku udah main lagi ya. Tapi ya enggak sih. Gue rasa Allegri ngerti gimana gentingnya. Udah kayak akhir-akhir gini sih. Kan di segimanapun dia ngomong kayak misalnya kayak Milan nggak berat lah apa. Tapi dia tuh sebenarnya ngejagain pace aja gitu. Kadang-kadang dia tetap pengen target yang maksimal juga kan. Jadi mau nambahin pressure juga ke pemain-pemainnya kali ya. Betul, dan pasti dia kan gitu selalu kalau ngomong ya kayak kita yang penting ngunci UCL jadi beban pemain benar berkurang, sedangkan Napoli ya Conte biasanya akan lebih ngegas kan, akan lebih terlihat bahwa pengen secure peringkat setinggi-tingginya gitu. Tapi ya gua sih merasa harusnya Milan lebih berpeluang. Menurut lu gimana Go? Menurut gue Peluang Milan masih ada. Nah kalau dibilang peluang sih ada, karena Inter pun formnya gue lihat setelah sempet naik dan setelah strikernya nggak begitu perform lagi, apalagi Lautaro cedera ya kan, Marcus Thuram masih kayaknya setelah cedera masih belum balik ke performa terbaiknya, dia justru menurun tuh performanya menuju akhir-akhir Serie A musim ini. Tapi yang bikin gue ragu sama Milan adalah ya kayak lo bilang tadi, permainannya nggak meyakinkan, nggak menunjukkan kalau Milan tuh tim yang siap untuk jadi juara musim ini. Apalagi lagi-lagi ini gue bilang dari awal musim sampai sekarang nggak selesai permasalahan strikernya Milan. Iya. Oke, kita menang 3-1 lawan. Nggak ada striker yang golin. Nggak ada striker yang golin. Nggak usah nggak ada striker yang golin. Nggak ada kerjasama yang baik terlihat antara striker Milan. Apakah itu ketika Leao sama Pulisic, atau Fulkrug sama Pulisic, atau Nkunku kemarin juga dicoba, ya nggak ada juga tuh. Combination play-nya. Kalau lo lihat dulu, lagi-lagi gue membandingkan zaman
Inter zaman Conte, Lukaku sama Lautaro tuh kan kelihatan banget kerjasama keduanya. Terus padu. Kalau nggak Lautaro yang main, satu lagi siapa ya striker yang waktu itu ya? Thuram kan masih? Bukan, sebelumnya lagi. Oh, si Arnautovic. Bukan, ada yang kecil juga. Aduh, lupa. Zaman juara dulu Inter. Bukan Arnautovic. Ya Alexis Sanchez pun masih oke gitu, masih kelihatan chemistry-nya. Masih ada combination play antara dua strikernya. Ini nggak kelihatan di ini yang Milan lagian juga kayaknya momentumnya nggak dapet. Andaikan Milan kemarin menang lawan Lazio, mungkin gue bisa lebih pede nih karena sisa jaraknya cuma 3 poin kan. Tapi ini berarti sama kayak gue nggak pede juga. Nggak pede karena kan kita udah ngucapin selamat juga. Iya sih. Berapa ini selamat duluan. Udah selamat duluan. Ya kalau bisa berubah alhamdulillah. Tapi kalau sulit. Enggak ya, emang sudah diprediksi sebelumnya. Tapi gue justru malah kalau misalkan Inter ini akan kepleset di beberapa pertandingan berikutnya karena mereka masih akan ketemu Roma, ketemu Como, mereka akan ketemu klub yang sedang Cagliari, ya yang lagi di zona degradasi juga kayak Verona juga masih ketemu. Ya kan itu nggak gampang loh. Udah akhir-akhir kan. Kayak lawan Fiorentina kemarin kan siapa yang nyangka? Nyangka kalau ternyata. Tapi karena Fiorentina lagi di coba keluar dari bahaya degradasi, ya mereka pasti ngotot mainnya. Apalagi menuju akhir-akhir musim. Justru gue ngelihat Napoli nih yang bisa nyalip naik. Karena beda berapa poin sih? Beda 7 poin. Sama Milan? 1. Oh. Makanya nih ketat jadinya persaingannya. Nggak boleh kepleset sih. Dan Napoli formnya lagi bagus lagi semenjak pemain-pemain yang cedera udah pada balik lagi. De Bruyne terutama. De Bruyne sih yang paling. De Bruyne masuk lagi, Scott McTominay-nya jadi lebih gacor lagi. Lebih dapat supply lagi. Nah, ini bahaya nih lawan Milan makanya nanti. Besok next lawan Milan, si Napoli Milan, Inter Roma nih. Roma ya. Nah, Napoli Milan mainnya di kandang. Di Napoli, di kandang Milan kan 2-1 menang Milan. Berat lagi nih. Berat, tapi yang bikin optimis adalah rekornya Milan kalau lawan tim-tim gede, ya kan. Musim ini maksudnya. Musim ini. Nah, gimana di Juventus nih? Iya, di persaingan Liga Champions juga seru nih spot buat Liga Champions. Sebenarnya ada peluang menang kan kemarin. Sebenarnya tetap seru sih, cuman kemarin ya lagi-lagi ya gue merasa bahwa pasti kalau lagi butuh genting banget malah nggak perform atau misalnya underperform lah. Karena kemarin saya sangat menyebalkan sih, menurut gue itu harusnya yang menang penalti bukan Locatelli sih. Harusnya Yildiz lagi perform tuh, dia habis golin kan. Boleh bagus lagi. Jadi maksudnya digenting di sebegitu genting itu kenapa pilih Locatelli ya? Locatelli yang terus penaltinya juga memang sebenarnya agak meragukan ya, itu kan Abang Jai ya. Iya, Abang Jai yang kena handsball setelah adu heading kan gitu. Tapi sebenarnya permasalahannya sama Milan. Strikernya itu nggak ada yang perform lagi ya. Entah kenapa kemarin Jonathan David setelah lagi lumayan formnya bagus, sekalinya jelek turun ya udah langsung blast. Tapi ini udah balik kan, Arkadiusz Milik udah balik tuh. Nah kemarin tuh sebenarnya tanda-tanda lu bayangin ya, Juve, gue sampai ngelihatnya sampai kayak Milik masuk terus langsung dapat peluang aja, itu kan menandakan bahwa kondisi penyerang di Juve itu sangatlah tidak ideal gitu. Milik tuh udah nggak main 1,5 tahun lebih loh. Iya gila. 1,5 tahun lu mainin. Gue tuh bahkan sampai lupa kalau dia masih di Juve. Nggak punya match fitness. Abis perpanjang kontrak cedera lagi. Jadi bener-bener nih orang gabut, gaji buta. Begitu main langsung dapat peluang. Jadi maksudnya segitu nggak punya stoknya gitu. Vlahovic aja kemarin pas main juga dablek juga. Itu harusnya dapat bola muntahan tinggal sepak doang deh, sampai kepleset. Jadi emang ya menurut gue sih secara garis besar Juve emang belum pantas berada di peringkat 4 at least gitu. Kalau misalnya dilihat Inter, Milan, Napoli sama Como ya, kita lihat Como makin melesat gitu. Jadi ya terus Juve juga kalah head to head sama Como. Jadi menurut gue ya pantas aja Juve berada di posisi sekarang karena nggak memaksimalkan poin kemenangan lawan tim-tim kayak Sassuolo, Verona, Lazio kemarin juga seri, kalah sama Cagliari. Jadi maksudnya ya yang gitu-gitu ya udahlah, emang jadi bukti bahwa Juve belum siap. Jadi hot takes gue adalah ya Juve nggak bisa masuk champion. Jadi menurut lo Juve harusnya udah lambai-lambai ke kamera nih ya? Iya, mungkin lama-lama enggak, tapi
kalau melihat performanya Como terutama ya, ini kita mau kalau ngebahas Como, mereka kelihatan nggak akan berhenti ngegas sih. Bisa jadi peluang buat Milan karena bisa jadi Como nanti menang lawan Inter. Bisa jadi mainnya di kandang Como kan. Iya. Oh iya kandang Como. Gitu. Jadi menurut gua ya momentum mereka lagi bagus gitu kan. Ditambah juga punya motivasi lebih karena berpulangnya sang owner ya. Si siapa namanya? Michael Bambang Hartono gitu. Jadi yang lumayan dapat atensi lebih di sepak bola Italia kemarin ya. Lumayan dapat apresiasi yang banyak lah. Gitu. Dan itu Fabregas sendiri ngomong bahwa dia sangat terharu atau termotivasi dengan perannya Hartono family yang memang mengangkat Como dan menunjuk dia juga kan. Maksudnya Mirwan itu segitu percayanya sama Fabregas kan. Meskipun ya nggak ada pemain Italianya. Iya, ini jadi PR kemarin tuh dijembrengin tuh. Klub-klub dengan menit bermain pemain-pemain Italianya tuh berapa banyak? Betul. Como tuh, lo tau berapa? 6 menit apa? 1 menit. 1 menit Pemain Itali. Iya, siapa Itali cuma dapat 1 menit. U21 ini si gue lupa. U21 mungkin ya, bukan? Enggak, pemain Golden Eagle kalau nggak salah. Golden Eagle. Kalau nggak salah tuh ya, gue lupa deh itu main UV juga kalau nggak salah dulu. 1 menit. 1 menit. Jadi emang kayak beda banget sama Cagliari yang paling atas tuh ada 1000 berapa menit gitu. Buat pemain Italia. Jadi ya benar anomali sih memang. Cerminan sepak bola Italia begitu tuh sekarang lagi pemain Italia kurang dapat panggung. Ini antara emang bakatnya lagi kering atau emang ya klub-klub emang nggak percaya aja sama pemain. Bisa jadi nggak percaya soalnya banyak pemain yang di Jerman aja starter 18 tahun pemain Dortmund dan Reggiani. Iya. Reggiani. Udah golin lagi. Di Atletico bek Ruggeri kan juga udah Ruggeri Atalanta tuh. Iya, dari Atalanta. Maksudnya kayak kurang percaya juga sih. Sebenarnya sih soal tentang pemain muda Italia di Serie A. Nah, gimana soal lu lihat Locatelli nih? Nah, gini, gue lihat Locatelli itu sebenarnya pantas kan kapten ngambil kalau secara menunjuk dia menjadi kapten di Juve sekarang aja udah menunjukkan bahwa Juve lagi nggak baik-baik aja. Karena Locatelli adalah decent player at best. Maksud gue Locatelli itu kayak kemarin Euro waktu Italia juara, dia bisa bagus karena apa? Ada Jorginho, ada Barella, ada Verratti. Jadi Locatelli pasti akan butuh pemain-pemain yang memang dikelilingi oleh pemain yang lebih jago dari dia atau lebih bagus dari dia gitu. Karena kalau dia jadi tumpuan sekarang, jatuhnya kan sekarang dia jadi tumpuan kan. Thuram kan masih meskipun mainnya bagus tapi belum konsisten. Ya oke lah gitu. Tapi dia masih muda banget. 20 tahun, 21 tahun. Cup Miners sangat flop. Terus siapa lagi cadangan? Nggak ada lagi pemain. McKennie lebih ke depan meskipun Juve 4-1-4-1 ya pemasnya. Iya, sebenarnya 4-2-3-1 more or less lah ya. Karena McKennie sebenarnya mainnya kemana-mana. Karena kan dia kayak di plot di IMF gitu kan. Kemarin aja Juve ada 3 pertandingan nggak starter, nggak jadi strikernya di starting 11 gitu. Jadi Ildi taruh depan, Boga di kiri. Jadi formasi Spatelli nyoba racikan lain lah. Sudah begitu memprihatinkannya gitu situasi striker. Jadi Locatelli menurut gua yaitu dia nggak bisa jadi leader atau jadi pemain yang step up buat timnya sih. Kalau gue sorry itu saya teman-teman Juventino nih. Tapi gue kurang setuju karena menurut gue Locatelli oke lah, dia terlepas dari kemarin dia nggak masuk penaltinya, tapi overall permainannya dia sebagai nomor 6 di Juve itu lumayan oke sih, walaupun nggak bisa dibilang sebagus Pirlo gitu, tapi lumayan lah bisa membuat lini tengahnya Juve seenggaknya bisa ngebangun serangan dari bawah, nggak yang buru-buru langsung bola direct ke depan. Ya, tapi ya emang gue harus setuju sama lo kalau ya Locatelli bukan wonderful player tapi ya decent player aja gitu at best. Tapi ya itulah yang dipunyai oleh Juve dan harus disyukuri. Dan itu pula yang dimiliki oleh Italia saat ini. Sepertinya harus disyukuri juga ya. Apalagi kita akan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti hari Kamis malam, Jumat dini hari. Pertama lawan Northern Ireland dulu. Nanti kalau menang baru lawan Wales atau Bosnia Herzegovina. Gimana nih menuju laga yang sangat menentukan hidup mati. Gue dulu ya. Pertama dramanya Chiesa itu udah lagi-lagi menunjukkan bahwa lo bayangin ya
zaman dulu kita ngelihat siapa sih striker Italia yang saking banyaknya striker bagus sampai nggak kepanggil gitu istilahnya. Sekarang Chiesa nggak dapet atau nggak main aja itu udah kayak kehilangan sosok penting di tim gitu. Iya. Nunjukin bahwa ya segitu nggak punyanya stok pemain depan yang bagus. Terus kemarin pas gue posting soal lini depannya Prancis kan kayak Jauh banget. Apa-apaan ini ngeri banget. ngeri banget nih lapis pertamanya Mbappe, Olise, Dembele, lapis keduanya Due, terus si Ekitike. Ada Kolomuani juga masih. Kolomuani Sampai Crystal Palace nggak masuk ya? Yang itu siapa? Mateta aja nggak dipanggil. Tapi maksudnya jadi sedih banget kan lihat itu sebandingin sama kita yang Italia yang si Scamacca, Retegui, Moiskin. Terus Esposito adalah satu-satunya pemain yang buat gue semangat nonton Italia karena ya dia kelihatan punya semangat yang pengen membuktikan sesuatu ya. Terus dia masih muda meskipun dengan berat hati dia pemain Inter ya. Tapi maksudnya kayaknya dia bisa jadi faktor pembeda gitu. Tapi yang menarik nih kan kayak Chiesa seakan-akan dia nih pemain penting. Tapi udah 2 kali dia mangkir dari panggilan Azzurri dan sekarang ketika dipanggil dan baru gabung sehari dia udah cabut. Menurut lu apa sih sebenarnya yang terjadi sama Chiesa dan menurut lu masih layak dipanggil nggak sih dia buat Piala Dunia nanti kalau misalkan lolos gitu? Dia sebenarnya cedera. Cedera dia. Katanya sih cedera kemarin pas datang ke Coverciano tuh dia udah nggak fit ya katanya. Gue juga sebenarnya gue nggak tahu nih situasi dia di Liverpool gimana karena kan kemarin yang gue baca fans Liverpool tuh juga sebenarnya lumayan protes sama Arne Slot karena kenapa Chiesa nggak dikasih waktu lebih banyak gitu kan, maksudnya mereka pada capek ngeliat Gakpo katanya. Gitu, jadi terus kenapa nggak dikasih waktu dan kalau nggak lagi leading atau lagi apa gitu. Tapi nah kita nggak tahu kan di kondisi fisiknya kan mungkin lebih tahu. Mungkin masih cedera tapi penting udah sembuh tapi nggak 100% mungkin makanya nggak dipanggil banget ya. Match fitnya kayaknya masih kayak 70-60% gitu, kayak belum pantas dari starting line up main gitu, maksudnya kayak tinggal 5-10 menit doang dia pantasnya bisanya mungkin kondisinya 5-10 menit mau habis gitu mungkin karena kondisi fitnya. Karena kalau gue ke belakang dikit ya, karena kan dia waktu dijual sama Juve itu kan juga orang-orang fans Juve itu mempertanyakan kenapa kok Thiago Motta nggak segitunya nggak mau ada Chiesa di tim gitu, padahal dia adalah winger yang lumayan di musim terakhir sama Allegri itu lumayan bagus di Euro terakhir Italia juara pun kan sebenarnya dia salah satu pemain utama. Tapi itu before ACL gitu. Nah, betul. Jadi after ACL emang gue lihat 2 musim terakhirnya di Juve itu dia tidak semaksimal sebelum ACL memang, tapi kontribusinya sangat terlihat. Waktu dulu duet sama Vlahovic Di Maria tuh lumayan bagus. Terus pas musim terakhir Allegri pakai 2 striker, Vlahovic, Chiesa, lumayan gacor tuh, dia lumayan andil. Terus Motta masuk kelihatan nggak mau make dia, gue juga agak heran sebenarnya. Terus dipindah ke Liverpool terlihat bahwa dia tidak fit. Jadi juga jangan-jangan emang ada sesuatu di dia yang bikin dia juga nggak maksimal. Ya cedera ACL tuh kan yang buat teman-teman tifosi yang lebih tahu ya mungkin ya, itu kan juga ibaratnya kayak cedera pembunuh karir kan sebenarnya. Krusial banget. Jadi nggak banyak pemain yang bisa survive setelah cedera ACL. Jadi ya mungkin itu faktor utamanya kenapa Chiesa menjadi sangat menurun sih kalau menurut gue. Oke, kalau misalkan Italia lolos ke Piala Dunia, apakah Chiesa patut dipanggil lagi? Patut sih menurut gue, dia kan masih salah satu yang terbaik ya di squad Italia yang sekarang, melihat dari kayak apa sih saingan Orsolini gitu-gitu kan masih Politano. Politano jauh banget, Fratesi jauh banget lah di sama Chiesa, menurut gue masih pantas dan cocok banget masih dipanggil timnas walaupun masih kondisi fitnya belum kayak 100%, tetap masih pantas sih menurut gue Chiesa. Gue nggak setuju, Nay. Nggak setuju gue emang. Kenapa? Karena dia udah 2 kali nih mangkir panggilan timnas. Tapi kita butuh dia, gue dan ini kali ini dia cederanya aja tuh seakan-akan nggak meyakinkan gitu buat gue. Oh dia ankle-nya patah.
atau cedera bahunya geser atau apa gitu yang bikin dia benar-benar nggak bisa. Kalau misalkan dia cuma bisa 10 menit 5 menit, tapi yang namanya udah dipanggil, ya udah. Dia takut nggak maksimal gue, maksudnya lebih baik istirahat. Kan masih bisa lagi dipanggil lawan misalnya lolos, bosnya kan masih bisa dipanggil lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan udah diganti kan? Iya, udah masuk yang setengahnya. 2 pertandingan ini ya. Iya 2 pertandingan ini. Kan dia ngambil ke 25 pemain itu kan, yang ada cadangan berapa gitu nggak? Iya. Dia masuk situ nggak? Enggak, masalahnya dia udah diganti sama Kambiagi. Iya. Oh Kambiagi ya, Bolonya ya. Bolonya. Kambiagi juga bagus sih. Oke, kita nggak punya pemain sekaliber Chiesa, tapi menurut gue ya, Chiesa tuh levelnya nggak kayak World class banget. world class dan nggak bener-bener pemain kunci kayak dulu misalkan Roberto Baggio yang bener-bener bisa ngangkat tim. Yang 98 juga udah drama tuh kan. Iya. Bahkan dia dipanggil. Bukan pemain kayak Francesco Totti misalkan. Kayak walaupun kita nggak lolos grup di 2004 tapi dia pemain kuncinya ya kan. Yang bener-bener kehadirannya tuh bisa bikin tim jadi bisa berharap sesuatu gitu ke pemain itu. Iya tapi menurut gue selain Donnarumma yang bintang hampir World Class tuh dia doang gue sama Tonali yang bintang deket-deket. Menurut gue nggak ada lagi udah. Tonali juga kemarin cedera tuh. Iya makanya belum masih diragukan juga. Nah makanya menurut gue yang harus diandalkan Italia adalah kolektivitas. Nah itu dia harusnya sih bisa. Dan menurut gue kayak soal Chiesa ini ya, kayaknya Gattuso memang terlihat menyembunyikan sesuatu sih kalau. Iya. Kayak komentar-komentarnya tuh kayak yang gue tuh udah menghargai lu loh, tapi lu kayak ogah-ogahan kalau yang gue tangkap ya. Iya. Ada kesan kayak gini gitu. deh. Skamaka cedera nih. Sekarang beritanya Dan dia nggak dia bisa siapa main. Skamaka tetap ikut sama tim. Tetap ikut. Tetap stay di Coverciano. Kenapa Chiesa nggak melakukan itu juga? Nah, gitu? menurut tifosi saya pernah komen ya. Kalau ada yang tahu kenapa alasannya Chiesa begitu ya kan? Iya. Kayak Bastoni juga katanya cedera, tapi jelas juga. gitu cedera fibula gitu. Ada retak fibulanya dia. Nah itu nggak tahu dia bakal recover tepat waktu apa enggak buat pertandingan Dan hari Kamis nanti. Drama Chiesa ini udah berlarut sebenarnya. Iya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan? Dan kayak ya sorry itu saya dipanggil ke timnas itu kan salah satu pencapaian tertinggi buat pemain sepak bola. Ini seakan-akan dia menganggap timnas Italia itu kayak angin lalu aja gitu loh. Kayak oh kalian butuh gue banget. Gitu. Gue udah juara nih. Iya. Gue udah juara nih kemarin. Sorry itu gue bilang nggak ada yang lebih besar dari ini lambang di dada lah. Lambang di dada. Itu kan juga ada. Ini juga ada. Ini bukan ada bintangnya. Iya, belum Ini ada baru bintangnya. 3. Itu yang paling baru udah 4. Ini kita berevolusi ya. Yang lama nih. Ini bukan yang Maldini ya? Totti ini. Ini Kappa, dia dulu. Ini Puma, habis itu Adidas. Mulai presentasikan generasi. Lino generasi paling muda gimana? Tapi ini terlepas dari itu semua, gimana peluang lawan Irlandia Utara? Harusnya sih ya lawan Irlandia, tapi agak tricky juga nih negara-negara Britain gini kan semangatnya kan ini juga bikin Italia susah perform gitu. Lagi pula pemain Irlandia yang paling terkenal tuh dari Liverpool satu doang, yang back kirinya apa lupa siapa gue. Iya, gue lupa lagi. Selain itu udah nggak ada pemain yang Oleri itu kan. Iya. Itu doang dia, makanya harusnya sih bisa menang dengan Tapi mudah. badannya tinggi-tinggi besar gitu Makanya. sih Irlandia Utara atau standar aja gitu, Britain standar lah ya. Harusnya bisa menang 2-3-0 sih harusnya, apalagi mainnya di Bergamo ini kan yang stadionnya nggak ada lintasan larinya yang kecil. Nah itu salah satu alasan Gattuso milih stadion itu. Iya, fakta menarik tuh. Gue kemarin tadi baca Gattuso sengaja memilih Bergamo karena berharap fans-fans di Bergamo terutama orang Italia ya, yang di sana lebih akan semangat mendukung dibanding kalau di San Siro atau di Olimpico yang lebih pressure lebih tinggi kan katanya gitu kan. Alasannya karena kalau di San Siro kan ada Milan dan Inter, misalnya pemain Inter salah kasih dibur gitu kan. Iya, pressure lebih gede. Iya. Ini sentimen kedaerahannya masih ini ya. Kan soalnya bener juga ya. Soalnya kalau Italia nonton tuh Ultras nggak mau nonton, nggak mau nonton langsung stadion. Dia kenapa? Dia nggak berbagi tribun. Soal kalau beda sama hooligan Inggris kan mereka menyatu dalam tribun walaupun masang bendera di mana-mana. Kalau Ultras Italia tuh nggak mau nonton timnas di stadion langsung karena dia ogah berbagi tribun, misal Klub Varsity dia nggak mau berbagi tribun gitu. Jadi nggak akur. Jadi ya udahlah nonton timnas di TV apa di kafe gitu. Makanya gitu. kalau timnas Italia main tuh nggak seramai kalau klub-klubnya yang main ya atmosfernya. Iya, makanya nggak segitunya orang Italia sama timnas, lebih ke klub sih kalau gua ngeliatnya.
Jadi Gattuso bener juga kali ada mengatur kalau mendingan di Bergamo aja deh daripada nggak jelas mungkin nggak menangin kuantitas tapi kualitas fansnya yang datang kan ke stadion kan, karena kan gimana pun juga ini pertandingan penting, hidup mati kan. Dan beban kemarin udah 2 kali kalau itu kan udah gua rasa Gattuso udah paham ya bahwa itu sangat berat sebagai mantan juara dunia loh dia gitu, dan karir pelatihan dia juga dipertaruhkan ya kalau dia nggak bisa bawa menang atau Italia lolos dari playoff ini kan. Jadi gua rasa dia sudah melakukan apapun yang dia bisa lakukan lah ya, tinggal melihat komposisi pemain aja nih. Ntar kita mungkin bisa bahas nih. Ya, siapa prediksi lu berapa? Gua kalau main bagus menang at least 2-0 lah. 2-0. Ya. Lu? Gua ngelihat gua lumayan percaya diri sih sebenarnya bisa menang lawan Irlandia Utara, karena kalau dilihat kualitas pemain-pemain Irlandia Utara tuh sebenarnya levelnya masih secara di atas kertas di bawah Italia, karena kebanyakan pemain-pemainnya kalau nggak main di Scottish Premier League, di Championship. Nah, itu kan masih di bawah Italia tuh level permainannya. Tapi yang bikin gua khawatir adalah tulang punggung timnas Italia saat ini kan kebanyakan pemain-pemain Inter. Sedangkan pemain-pemain Inter ini ketika bermain di laga-laga yang penting mentalnya ambruk mereka. Kayak lawan Bodo Glimt aja ngos-ngosan, nggak ada yang perform. Barella nggak perform, Bastoni nggak perform, Di Marco nggak perform. Ini bikin jadi deg-degan nih lawan Irlandia Utara kalau makanya ngomongin squad kan walaupun timnas Italia pemainnya main di mana-mana, tapi kita lihat dari playoff kemarin lawan North Makedonia kita kalah di Palermo tuh 0-1. Iya, akhir. Iya, makanya itu kan di lapangan beda lah maksud gue ya kan, dengan klub-klub pemain di mana gue takutnya gue sampai detik ini masih trauma sumpah. Gue pokoknya lo kayak lumayan kena sih. Trauma banget gue. Kuncinya buat gue adalah Italia nggak meremehkan lawannya dan benar-benar mempersiapkan pertandingan demi pertandingan. Nah misalkan kita menang lawan Irlandia Utara, seberapa pede lu ngelewatin Wales atau Bosnia mungkin? Aduh, itu juga masih itu kayak butuh keajaiban juga sih. Karena level permainannya naik lagi nih. Iya, dan di kandang lawan mainnya di Italia. Iya, kalau lo nanti di kandang lawan lagi, bukan di Italia. Atau nggak di kandang Wales. Tapi gue lebih milih lawan Bosnia sih kalau daripada Wales. Gue masih trauma yang Inggris yang semangat Inggris yang Britania gitulah maksudnya kan, daripada Eropa Timur kan masih bisa diatasi menurut gue sih. Iya. Lo gimana yang lihatnya? Gue ngelihat lebih milih rada sulit nih, karena gue cukup yakin Wales yang menang sih Bosnia. Jadi tapi biasanya ya Italia tuh di saat-saat krisis, di saat-saat nggak diunggulkan, biasanya menciptakan keajaiban. Itu udah sering banget kejadian. Sering banget. Euro 2020 tuh kayak gitu. Piala Dunia 2006 pun sebenarnya ya Italia di bawah perform. Bukan karena favorit. Kan 2002 kalah lawan Korea, walaupun sebenarnya di 2002 itu harusnya menurut gua favorit buat Italia jadi juara. Betul. Karena squadnya lagi matang-matangnya semua. Nah, kita harapkan sih mudah-mudahan ya magic itu tuh. Kalau main di kandang Wales ngeri juga sih. Wales tuh ada masih ada. Gue soalnya teringat Wales 2016 sih, yang zamannya Bale, Ramsey terus si strikernya siapa tuh, yang tinggi banget itu ya. Golnya gocek balik Robson Kanu. Masih main nggak tuh? Udah nggak pada main? Secara kayaknya sih udah enggak ya. Tapi maksudnya Wales kan pasti udah punya lumayan pengalaman kayak Euro dan kemarin-kemarin gitu kan. Euro mereka masuk kan kemarin. Iya, jadi maksudnya ya baik gue sih sama kayak lu nih, Bosnia. Nah, karena Bosnia begini. Sebenarnya tim Balkan tuh tricky juga. Italia juga sering banget kerepotan sama tim-tim Balkan lah ya. Makedonia kemarin udah itu paling ini, terus kayak Kroasia atau si Slovakia gitu-gitu lah. Serbia. Nah, tapi mau gue lihat kayaknya Bosnia levelnya di bawah mereka memang. Jadi kalaupun misalnya ternyata Italia menang lawan Irlandia Utara terus ketemu Bosnia, gue lebih pede sih memang gitu. Tapi main di Bosnia lumayan juga, males juga main di Bosnia. Ya lumayan sih pasti nggak. Tapi gue ya tadi kayak yang Diego bilang, biasanya kalau udah under pressure udah mulai gede nggak diunggulin atau diragukan, justru malah bisa balik perform. Gue cuma berharap Tonali bisa main deh. Iya, masih diusahain bisa sih. Nah, nggak tahu deh tuh kalau cedera ringan gitu. Mungkin langsung ditarik kan untuk lawan Barcelona. Mungkin kalau menang di pertandingan berikutnya bisa jadi. Ya mudah-mudahan gitu ya. Besar tuh.
Tapi di sini dia masih masuk ada. line up. Iya, berarti belum disuruh balik kan. Berarti Nih. ditahan tuh. Kita breakdown dari squad dari Boleh. kiper. Boleh. Lu pilih siapa starting 11-nya? Kalau kiper kan udah pasti Gigio kan. Iya. Setelah itu ada Alex Meret masuk lagi. Formasi dulu. Lu formasi apa? Gattuso tuh 3. Enggak, ini kita breakdown dulu. Kiper, back, tengah. Iya, boleh. Oke. Ada Gigio sama Vicario kan dicoret sudah Vicario. Iya. Si Spurs ya. Alex Meret, Carnesci, Atalanta sama Carnesci. Caprile Cagliari. Ya udah pasti Gigio kan itu ya. Oh, Vicario nggak dipanggil? Enggak, udah cedera dia diganti. Oh, cedera ya. Karena Seki oke lah. Karena Sekio. Nah di back ada Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo absen nih cedera. Nah Matteo Gabbia juga diganti Fabio Gatti. Federico Gatti. Iya Federico Gatti. Jangan dimainin. Ada Mancini, Buongiorno, Oke. Scalvini, Oh, Scalvini masuk. sama Diego Coppola Paris FC tuh. Hah? Diego Coppola? Iya. Iya, Oh, Paris FC. Paris Ya tahu FC. gue yang baju biru. Iya, Sakari Immobile. Paris FC iya. Masuk sama abis promosi dia. Iya, jadi si Gabbia nggak masuk, terus ada Spinazzola juga kan. Iya. Ke tengah kita ada Pisili masuk nih dari Roma. Masuk. Yang mana gue Di tanya. sini walaupun sebenarnya lebih sering main jadi winger sih. Winger sama kayak Palestra juga masuk nih. Ya, Palestra gue semangat sih tuh. Iya. Brian Cristante idola Diego ada. Juara-juara loh ya. Dan cara Kenapa dia masih dipanggil sih? Andre Cambiaso. Oh, kan biasa tarik di tengah ya? Iya, Locatelli, Tonali sama Barella tuh. Sama Di Marco di winger. Depan Depannya ada Cambiaghi, Politano, Scamacca tapi kan cedera ya. Raspadori, Esposito, Retegui, Moiskin sama Chiesa. biasa diganti Kambiagi. Kambiagi ya. Lalu siapa dari lu formasi? Gue dulu nih ya. 3-5-2 kah? Emang Iya, 352? gue tetap pakai 352 karena kalau lihat dari komposisi pemainnya Iya kita sih. nggak punya winger yang cukup sih Iya. buat Pasti. masang pemain buat masang formasi 4-4-2 atau 4-3-3. 4-3-3. Jadi 3-5-2. 1-3-5-2 kiper ya udah pastilah. Kapten kan? Gigio Donnarumma, back tengahnya mungkin kalau Bastoni sehat ya Bastoni, back tengah kirinya Calafiori, Kanannya nah ini yang susah nih. back ada tengah Mancini. kanan. Masalahnya gue nonton Mancini lawan Bologna kemarin jelek banget bos mainnya dan selama ini Ada Federico Gatti, ada Buongiorno. ada Buongiorno, ada Coppola juga sebenarnya, tapi Buongiorno sih kalau gue. gue Gatti sih. Gatti. Federico Gatti. Emang gimana sih di Juventus kurang banget? Nanti gue jelasin. Tapi dia kadang suka bikin gol-gol yang ini gitu. Mainnya loh. 10 menit terakhir lu taruh depan. Iya, bisa juga sih kayak Akan Bagot Iya ya. kan, gerakan Bagot. Iya, Gitu. Federico Gatti kali ya. Boleh kalau deh, gua boleh, ya. boleh. Dia kalau 3 back zaman Allegri emang mainnya di kanan. Iya. Kalau gue wing back kanannya gue pengennya sih Palestra. Marco Palestra. Tapi Lagi yang bagus sama Cagliari. Iya, lagi Wing back bagus. kirinya Federico Di Marco. Gue harap Fede Di Marco bisa perform kali ini, melupakan ketololan-ketololannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tempeleng mau Gattuso lu awas lu main jelek lagi lu. 3 gelandang di tengah ya udah pasti siapa namanya? Barella. Locatelli nomor 6, Barella nomor 8, terus Tonalino. Ya, Tonalino. Sandro Tonali. Depannya 2, tadinya gue pengennya Scamacca sih, cuma karena Scamacca Iya. cedera. Ya udah, gue pengennya Moisekin atau Moisekin sama Pio Esposito deh. Esposito. Lu? Oke, Meja. gue dulu nih. Kiper udah pasti lah ya, Donnarumma, 3 back. Sebenarnya gue mirip kayak Diego Calafiori. Ya LCB-nya Calafiori, centernya Bastoni, kanannya Buongiorno kalau gue. Buongiorno. Karena kan di Napoli kan dia, Iya, dan iya. lumayan starter kan. Di under Conte itu gue rasa back bisa jadi bagus, jadi kayaknya makin meningkat gitu. Soalnya gue nggak suka sama Mancini juga sih, jadi Iya. menurut gue mainnya terlalu Dia- nggak konsisten. Dia tuh sosokan jadi Materazzi, Iya, tapi nggak kayak Materazzi iya, gitu loh. Sosokan Materazzi. pengen kayak terlihat worthless tapi sebenarnya nggak Iya, juga. pengen terlihat Ngocol-ngocolnya jarang aja. tuh, iya, ngocol. Gitu. Tapi maksud gue lebih pilih di Buongiorno dibanding dia gitu. Karena Buongiorno lebih tenang, kelihatan lebih kalem tapi lebih pasti. Gue tahu ini dipanggil nggak Scalvini? Scalvini panggil nggak salah. Panggil. Gue mending Scalvini. Tapi dia kaki kiri setahu gue nggak sih?
agak Kidal deh ya? Kidal ya? aneh Bonjoro juga kidal sih. Oh iya? Iya, Oh, di kiri semua. ya. Di kiri semua. Ya, Iya, tapi apa gue tetap Bonjorno sih. Kalaupun mau bisa, kalaupun diganti ya mungkin si Calvini bisa masuk. Calvini. Calvini. Nggak Coppola tuh, lu belum lihat ya? Gue belum lihat Paris. sih, gue belum terlalu banyak lihat referensi. Jujur nonton ya. Iya, Paris FC lagi, bukan Paris Saint-Germain nih, Paris FC. Gelandang nggak Pak? Maaf Diego Coppola, Pak luput dari pantauan kita. Yang penting siap ya, yang penting siap, yang penting siap kalau dipanggil. Siapa tadi tiga mid ya? Winger kanan. Barella, ya gue pengennya Tonali sih. Tonali tuh udah kayaknya udah wajib ya. Iya. Tengahnya Locatelli apa Cristante? Tengahnya ya Locatelli kalaupun harus main ya oke lah, boleh lah. Tapi soalnya nggak ada lagi kan siapa cadangannya. Cristante atau Nah itu yang bikin gue bingung kenapa Gattuso tuh nggak manggil Fagioli gitu. Atau nggak sama Ricci? Fagioli menurut gue kayaknya nggak terlalu kelihatan deh. Gue suka sih Fiorentina sih. Fagioli karena Fiorentina dia bagus main dia Juve musim kan. ini. Iya, lumayan dia inti kan. Sempet main zamannya Spalletti kalau nggak salah ya. Sudah dipanggil dulu dia Fagioli. Ya kalau tersisa tinggal itu sih ya Locatelli, Barella sama Tonali. Depannya harus diganti. Enggak, kanan kirinya siapa? Winger. Di Marco sama Cambiaso kalau gue. Cambiaso kanan. Ada dia bisa kiri kanan kan. Depannya gue Retegi sih. Retegi sama mungkin kalau Raspadori atau Politano. Tapi Raspadori kalau gue. Karena Raspadori kan dia lebih second striker ya. Iya. Kayaknya gue masih percaya duet yang gitu tuh. Second striker sama Striker nomor 9 gitu. Kalaupun harus diganti, gue bisa ke Moiskin atau Pio. Itu aja sih kalau gue. Lebih mending Pio gue kayaknya kalau harus ganti ya. Lo gimana No? Buat kiper ya Gigio terus 3 back. Kalau Fiori, Bastoni sama gue masih Mancini sih gue. Mancini gue. Boleh. Kita berlawan terus hari ini. Bedanya semua kita beda semua nih. Di back itu tuh. Karena gak ada yang benar-benar meyakinkan gitu performanya di posisi itu. Maksud gue sih Mancini juga butuh, walaupun kemarin sama Haaland lawan Norwegia dikantongin banget sama Haaland, tapi dia butuh pemain itu sih, kayak yang bandel-bandelnya nggak ada di Italia maksud gue. Masanya bandel doang, jago kagak. Iya sih. Tapi gue masih Mancini nggak apa-apa. Mancini nggak apa-apa ya, yakin lo ya. Lu akan cintai Romanisti di internet nih Noy, di sini Noy. Nah 3 gelandangnya Barella, Tonali, nah si Locatelli gue pengennya sih sebenarnya ada Samuel Ricci nih harusnya. Ricci harusnya dipanggil. Ricci jarang main ya? Jarang dimainin 9. Maksud gue tapi boleh lah Locatelli lah yang ganti si Ricci. Atau lu Cristante biar Roma lagi seneng lagi. Bos, lu nonton kemarin pertandingannya Roma, Cristante itu kerjaannya cuma ke depan jadi nyundul pantulan doang. Udah kan waktu dia lawan Juve masuk terus kebobol Roma. Aduh. Di kirinya boleh lah di Marco. Lu kanan tadi siapa? Palestra lu kanan? Palestra. Cambiaso Gue buat pertandingan genting ini gue Politano sih gue. Politano ini menarik nih karena dia kan bukan wingback sebenarnya. Tapi bisa buat ikut bantu nyerang banget nih Politano. Buat depan gue masih Retegi sama Kin sih. Retegi sama Kin, Moiskin. Nah nanti bisa si Retegi kalau mentok Pio bisa boleh masuk. Karena sering duet kan sebenarnya kemarin pas kualifikasi kan Retegi sama Kin kan. Iya paling sering tampil bareng lah. Iya paling sering duet utama. Nah tifosi siapa nih ininya nih? Versi Coba di kalian. prediksi tifosi. Sebutkan ya starting 11 nih. Yang paling deh. Nah selain timnas Italia, ada pemain timnas kita juga nih yang dari Serie A dipanggil buat main timnas kita. Bang J. Bang Jai sama Emil Laudero. Emil dipanggil juga. Emil dipanggil dong. Kemarin udah ngepost dia di Hotel Fairmont lagi. Lagi tanda tangan gitu tanda gue tangan, juga sih. Ada dia lagi trail training di Hotel Fairmont. Iyalah Emil udah harus. Iyalah kiper utama sih dia. PES dipanggil juga pas enggak? Pas dipanggil. Oh dipanggil juga. Dia belum, tapi kemarin dia belum nyampe deh. Belum nyampe. Tapi gue kira dia dibeli Ajax buat cadangan, buat inti ternyata Martin Pas. Nah, karena kiper utamanya cedera. Oh cedera. Siapa kipernya? Gue lupa siapa namanya. Kemarin derby klasiker main Martin Pas lawan Feyenoord tuh. Iya, main. Tapi dia masih dapat kritik sih dari
Si Emil soalnya kemarin Cremonese kan menang tuh. Makanya kalau tadi ngebahas degradasi, Cremonese sama Fiorentina ini lagi head to head nih karena ganti-gantian biar dia main, dan Emil akhirnya clean sheet nih setelah berapa pertandingan dia nggak clean sheet di Liga, akhirnya clean sheet menang lawan Parma. Oh iya, lawan Parma 2-0 dengan Parma 2-0, jadi ya oke lah. Lu mending Emil apa Martin pas? Emil lah. Secara stats di salah satu liga tersulit di dunia, dia salah satu yang terbaik gitu. Lu mau minta apa lagi? Berarti cadangnya Martin pas. Cadangan. Ketiga siapa ya? Ketiga Cahya sih. Ada Hernando, ada Cahya sama siapa Borneo? Iya, Nadio. Lu Cahya. Hernando kan dicoret. Iya, dicoret. Berarti Nadio sama Cahya. Cahya gue. Lu Cahya lu? Gue Cahya nggak terlalu lihat sih, jadi ya seralah antara mereka. Tapi persaingan sengit tuh justru di posisinya Bang Jai. Karena ada banyak center back-nya. Siapa? Elkan. Oh iya, balik lagi ya, Ada Justin Hubner juga, ada Rizky Ridho. Kevin Dix sekarang sering main di center back juga. Jai mau pasti Jordi juga bisa dipanggil. Siapa? Jordi Amat juga dipanggil. Nggak, maksud gue si Jai pasti line up kan kapten dia kan? Iya, kapten. Kemarin lawan Juve juga mainnya bagus dia. Lumayan kan? Lumayan clearance perform lah, oke lah, dia menebus kesalahan di leg pertama yang di blunder. Bener-bener bisa ngantiin lini serang lah gitu. Tapi feeling gue ya, kayaknya si John Hartman ini nanti akan make dua line up yang berbeda nih di dua pertandingan. Di pertandingan pertama dia lebih uji coba ya, pakai yang lebih santai, istilahnya lebih lemah lah squad, lebih light. Nanti pas lawan yang menang antara Solomon sama Bulgaria, yang kemungkinan besar Bulgaria pasti dia masang yang lebih kuat line up-nya. Oke dah. Lu setuju? Tuh kan lu setuju sama gue. Ya, apa ini? Bang Jai sama Emil udah ngelihat saya seneng nih. Gue kemarin pas nonton Juve Sassuolo ngelihat Jai masuk starting line up pada bendera Indonesianya kan. Sabi. Nah, dua pemain itu menurut gue musim depan harus main di klub yang lebih bagus lagi sih. Iya, Emil gue malah senang banget kalau Emil bisa ke Como ya. Maksudnya dia kan masih punya Como sebenarnya. Dia dipinjemin ke Cremonese kan. Kalau dia balik ke Como dan misalnya Fabregas yakin sama dia gitu, bisa jadi starter ya, mudah-mudahan main di Liga Champions. Lagi. Berarti keren banget. Juve nggak main di Liga Champions? Nggak apa-apa dah, gue udah di tahap yang nerimo legowo kalau memang Juve musim ini nggak lolos Champions League, karena emang dari kampanyenya di Liga nggak oke lah gitu. Ada kata-kata penutup Noy mungkin? Nggak ada. Italia. Bahas ini Bang, Maradona Junior. Kenapa tuh? Ditanya soal Scott McTominay dengan performanya. Dia bilang kalau ayah saya Maradona adalah Tuhan di Napoli, berarti McTominay adalah Yesus. Udah selingan yang oke juga nih. Selingan yang oke juga sih. Ada pertanyaan dari produser kita nih. Boleh. Vio, pertanyaan yang menarik tuh. Vio Esposito. Gimana Noy? Setuju nggak? Anaknya Maradona. Karena anaknya Maradona. Berarti dia fans Napoli juga ya? Iya harusnya sih. Pasti sih. Ya baru Maradona kan kayaknya ngasih nggak lama juga ya Maradona di Napoli, kayak berapa tahun sih gue? Lumayan sih. Ya, tapi itu pertama kalinya Napoli Scudetto. Iya, bisa lah dibilang gitu. McTominay juga ngantar Napoli juga Scudetto kemarin kan? Iya. Boleh lah masih dibilang kayak gitu, dibilang Yesus nggak apa-apa lah. Menurut lo? Ya kalau di zaman sekarang sih kan, soalnya zaman sekarang kan sepak bola udah nggak terlalu ngeliat figur yang terlalu gimana ya. Iya. Jadi ya sebagai fans sesama pendukung Napoli mungkin itu sah-sah aja. Gue sih tidak menganggap gitu. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa lah gitu. Kalau gue pribadi sih, ya itu lagi-lagi Napoli kemarin juara tuh kolektif, meskipun ya McTominay emang jadi sosok figur utama. Tapi kan Napoli kan juga tim Italia yang mungkin melawan hegemoni tim-tim utara ya. Maksudnya dia kan pihak wakil dari tengah dan selatan gitu. Selain Roma atau Lazio, ya Napoli lah yang bisa bersaing gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau
orang-orang pencinta kota Napoli berkata seperti itu ya termasuk anaknya Maradona sih ya. Tapi McTominay baru sekali kan bawa Napoli Scudetto. Ya baru kemarin. Dan Nah, gue balik pertanyaannya ke tifosi Napoli nih, yang pantas menjadi Yesus buat Napoli adalah apakah Scott McTominay atau Kevin De Bruyne. Kvaratskhelia? Kvaratskhelia kan penting juga tuh di Scudetto-nya Napoli sebelumnya. dan lebih sangat Dan lebih terlihat. decisive kalau Iya, menurut lebih gua. betul decisive tadi katanya. Terus menarik juga tuh. Sampai dipanggil Quaradona kan dia. Quaradona. Nah, Bener. kalian tentukan siapa Yesusnya, apakah Scott McTominay atau Quaradona. Tapi yang akan menentukan adalah apakah Napoli Scudetto lagi sama Scott atau Ya. enggak. Itu yang akan jadi penentu sih menurut gue. Kalau dia Scudetto lagi sama Napoli, Ya, boleh. udah Fix fix lah. dia Yesusnya. Kalau enggak, mohon maaf nih masih contesting antara Scott McTominay atau Iya, Quaradona. parah bener. Even Osimhen juga dulu di Iya, Osimhen pun zaman lebih- itu gacor. Lebih mundur lagi ada Lavezzi juga, ngeri juga tuh Lavezzi. Walaupun gak Scudetto, Iya, Itu ya. Koulibaly juga decisive buat Napoli. Napoli 2023 itu serem sih. Iya, Higuain ngeri gimana tuh di Napoli. Higuain rekor gol Serie A Banyak. satu musim kan. Iya. Tapi ya kalau katakannya juara ya itu tadi benar lu bilang. Ya, kalau menurut tifosi gimana? Siapa nih yang pantas menjadi Yesus? Pertanyaan Apakah Pak. Scott McTominay atau Kvaratskhelia atau Quaradona? Atau punya jawaban yang lain tulis saja. Ya, tulis saja. Silakan. Menarik. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Sini. Podcast Tifosi Calcio. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan sih di episode berikutnya kita udah merayakan kelolosan Italia ke Amin, Piala amin, Dunia. amin. Akhirnya setelah Jumat 2 yang kali berbahagia. absen, ya hadirin Jumat yang berbahagia. Belum, karena Seninnya masih ada. Oh iya, ini masih sekali lagi ya? Masih sekali lagi kalau menang. Mudah-mudahan tuh nanti kita merayakan bersama-sama, insya Allah. Amin, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa apa namanya? Jangan lupa share, dan subscribe. Di mana? Tifosi Calcio, TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya yang kalau ada. Oke. Ciao Tifosi Ciao. dan Forza Calcio. Forza Calcio, ciao.